Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 22 Juli 2022. Sebelum kita memulai kegiatan kita di hari yang baru, pada saat ini mari kita bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu Tuhan Engkau terus nyatakan bagi kami. Hidup baru Engkau anugerahkan kepada kami pada saat ini. Sebelum kami melaksanakan kegiatan kami hari ini Tuhan, kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu biarlah memampukan kami Tuhan untuk memahami firman-Mu hari ini. Dan kami dimampukan untuk memperlakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Hosea pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ayat ke-7 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakkan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasaan akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Amin, firman Tuhan. Tema kita pada pagi yang indah ini, hukuman bagi pemimpin. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, pemimpin yang bijaksana membawa berkat bagi bangsa yang dipimpinnya. Sebaliknya pemimpin yang bebal hanya membawa masalah, bahkan dapat menjerumuskan orang yang dipimpinnya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, hukuman bagi para pemimpin dalam bacaan ini ditujukan kepada para pemimpin Israel, yaitu kalangan imam dan keluarga raja. Ternyata mereka adalah pemimpin yang jahat. Mereka mengeruk kekayaan dari orang-orang yang mereka pimpin. Mereka berbuat demikian walaupun mereka mengerti bahwa Allah melihat dan mengetahui semua perbuatan mereka. Mereka dibutakan oleh dosa mereka sendiri. Akibatnya mereka menjadi munafik dan bersikap sombong terus-menerus karena merasa hidupnya sudah benar di hadapan Allah. Mereka yakin korban-korban persembahan mereka pasti diterima Tuhan. Jelas Tuhan menolak ibadah palsu seperti itu. Bukan itu saja, Tuhan juga akan bangkit melawan dan menghancurkan mereka. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, pemimpin yang memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingan diri dan kelompoknya sendiri bukan barang langka di antara kita. Terlebih lagi bila ada pemimpin rohani bersikap seperti itu di antara umat Tuhan. Jangan-jangan orang itu malah diri kita sendiri yang melakukan apa saja asalkan dapat memperkaya diri kita, mempertahankan posisi dalam jemaat, bahkan kalau perlu menghancurkan orang lain. Sementara itu kita tetap setia ke gereja, tampil saleh, dan rajin memberikan persembahan. Hati-hati,
Bertobatlah sebelum Tuhan menghancurkan hidup kita. Camkan Tuhan menentang perbuatan jahat para pemimpin yang menyengsarakan sesamanya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu yang begitu indah Engkau karuniakan kepada kami Tuhan. Kami bersekutu di pagi yang indah ini membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami diingatkan oleh firman-Mu pada pagi yang indah ini Tuhan, untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, setia pada kehendak-Mu, tetap menjalani kehidupan ini dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami Tuhan untuk tetap setia di dalam kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Allah Bapa dalam sorga, kami mendoakan ya Tuhan, kehidupan kami semua pada saat ini dalam berbagai tanggung jawab, dalam berbagai rencana kami di pagi yang indah ini. Engkau memberkati kami Tuhan, memberikan waktu yang baik, menopang kami sehingga kami senantiasa dapat melaksanakan dan melakukan tanggung jawab dan rencana hidup kami dalam kebenaran firman-Mu. Allah Bapa di dalam sorga, kami mendoakan ya Tuhan saudara-saudara kami yang berada di dalam pergumulan di tengah-tengah kehidupan ini. Engkau hadir Tuhan di dalam kehidupan mereka. Menopang mereka Tuhan, memberikan kekuatan di tengah-tengah hidup yang mereka jalani, di mana mereka diperhadapkan dengan berbagai pergumulan situasi hidup yang bergumul. Berkati pemerintah kami Tuhan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya. Kuatkan mereka, topang mereka Tuhan, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan, kedamaian di tengah-tengah kehidupan sebagai warga masyarakat. Allah Bapa dalam sorga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.